ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, kaum remaja, dan orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, di mana saja Anda semua sedang mengikuti Misa Kudus dari Kapel Perjamuan Kudus. Kita semua tahu, jikalau satu perusahaan membuka lamaran kerja, dia akan menulis beberapa persyaratan. Persyaratan itu harus dipenuhi bagi mereka yang melamar kerja itu. Mereka harus berusaha melengkapi semua persyaratan yang diminta, yang dituntut oleh perusahaan itu, atau oleh bos, atau oleh tempat kerja itu. Injil Yohanes pada hari ini adalah berita tentang persyaratan. Persyaratan untuk bekerja di negara yang namanya kerajaan surga itu. Negara yang abadi, negara yang kekal, negara yang tidak akan runtuh, negara yang kekuatannya tak dapat ditandingi oleh kekuatan apapun, negara yang berani berhadapan dengan para musuh, tidak dengan kekerasan senjata, tetapi dengan belas kasih, dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan warta damai. Ini negara istimewa. Tidak punya tentara, tidak punya polisi, tidak punya satpol, tidak punya. Tetapi kekuatannya tidak tertanding. Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh para pelamar adalah dia mengatakan dengan amat jelas. Karena dialah yang menitipkan orang-orang ini supaya orang-orang ini dijaga. Dia sudah merintis jalan, dia sudah menghimpun domba-domba ini, dia sudah menghimpun rakyatnya ini. Sekarang dia menitip kepada orang-orang yang mau bekerja merawat orang-orang yang dia titip ini. Maka syarat pertama dia katakan adalah engkau tidak boleh menjadi pencuri. Satu, tidak boleh pencuri. Injil Yohanes jelas sekali tadi katakan. Yang kedua, tidak boleh menjadi perampok. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, engkau tidak boleh asing terhadap domba-domba yang engkau jaga. Harus mengenal mereka seperti aku mengenal mereka, seperti aku mengenal Bapakku dan Bapakku mengenal aku. Tidak boleh engkau adalah orang asing. Engkau harus menyapa orang-orang yang saya titipkan kepadamu. Dan yang terakhir, jangan buat hitungan-hitungan. Jangan perhitungan gaji. Artinya engkau tidak boleh menjadi orang upahan. Ini syarat yang pertama. Tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh menjadi orang asing, dan tidak boleh menjadi orang upahan, tuntut gaji. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah engkau harus mengenal domba-domba itu dengan namanya masing-masing. Panggil mereka punya nama. Ibu bapak, pernah saya pesan Grab.
Di dalam Grab itu, sopirnya ganteng sekali, berjenggot, dan hidungnya mancung. Dia punya warna kulit kuning langsat. Begitu saya masuk di dalam Grab itu, dia menyapa saya. Selamat siang Romo. Wih, saya terkejut. Karena Grab kan kita tidak kenal siapa dia. Sopirnya, drivernya kita tidak tahu. Tetapi begitu saya membuka pintu dan masuk, dia menyapa saya. Selamat siang Romo. Saya memandang dia dengan mata terbelalak. Siapakah orang ini? Dan ibu bapak, dia katakan kepada saya begini. Coba Romo ingat di mana pernah kita bertemu. Saya menatap dia sebelum Grab itu jalan. Saya menatap orang ini. Siapa? Sementara saya coba ingat-ingat, memeras otak saya, di mana saya bertemu dengan orang-orang ini. Tiba-tiba saya teringat, oh, ini seorang dokter. Dia dulu waktu saya berada di Palembang untuk mewartakan kerasulan kerahiman ilahi, dia adalah kepala sound system untuk perayaan novena kerahiman ilahi itu. Dan saya langsung menyebut namanya, memanggil namanya. Dia pegang tangan dengan saya dan dia bilang, Romo punya ingatan betul-betul kuat. Ibu bapak, peristiwa itu sudah terjadi 15, 16, 17 tahun lalu. Tetapi begitu saya menyapa namanya, memanggil dia dengan namanya sendiri, dia begitu gembira, kagum, dan senang sekali bahwa saya masih ingat namanya. Ini persyaratan kedua dari pelamar kerja di kerajaan surga itu. Kenal domba dengan namanya. Panggil domba dengan namanya. Panggil orang yang dititipkan kepadamu dengan namanya. Syarat yang ketiga, dia katakan dalam Injil Yohanes, domba-domba lain harus aku tuntun juga. Memang gembala ini adalah Yesus sudah punya kawanan domba. Kawanan domba itu punya kandang. Di dalam kandang itu ada domba-domba. Ternak-ternak lain ada di dalam pagar. Tetapi dia katakan, ada lagi domba-domba lain. Ada lagi ternak-ternak lain yang bukan dari kandang ini. Nah, inilah persyaratan yang ketiga. Engkau tidak boleh bermusuhan dengan mereka. Karena aku juga harus menuntun mereka masuk di dalam kandang ini. Jadi engkau harus belajar bersahabat dengan orang-orang yang bukan dari kandang ini. Bukan bermusuhan dengan mereka. Harus mencintai mereka. Harus merangkul mereka. Harus bersahabat dengan mereka. Jangan membangun tembok tetapi membangun jembatan. Supaya dari kandang ini terciptalah persahabatan, persaudaraan, kerukunan, bukan permusuhan dengan domba-domba yang bukan dari kandang ini. Karena mereka pun harus dituntun. Ini persyaratan yang ketiga. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, mari sama-sama kita lihat bagaimana dengan kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, kaum remaja, kaum muda, bagaimana persyaratan itu dapatkah kita penuhi? Kita akan bertanya, siapakah bos? Bos yang memberi persyaratan ini. Tidak mencuri,
tidak merampok, bukan orang upahan, dan bukan orang asing. Yang kedua, kenal, panggil orang-orang yang saya titipkan itu dengan nama mereka. Dan yang ketiga, bersaudara dengan orang-orang yang bukan dari kandang ini. Bukan membangun tembok, tapi membangun jembatan. Bukan membangun permusuhan, tetapi membangun persahabatan. Siapakah bos yang menulis 3 syarat itu? Bosnya adalah sumber kehidupan. Gembalaku ialah Tuhan, kata Mazmur 23. Aku tak akan berkekurangan. Itulah bos. Dia minta supaya begitu kita bekerja di negaranya, bekerja di kerajaannya, dia hanya minta itu. Perkenalkanlah aku sumber hidup ini kepada banyak orang, supaya banyak orang engkau bawa kepada sumber kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus memberitahu kepada kita semua bahwa dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya itu. Karena apa? Dia tidak akan kehabisan. Mengapa dia tidak akan kehabisan? Karena dia dekat dengan sumber kehidupan itu. Nah, setelah dia bangkit dari alam maut, dia membagi sumber kehidupan itu kepada semua orang, manusia dan dunia, supaya datang kepada sumber kehidupan itu. Begitu kita dekat dengan sumber kehidupan itu, makanan terjamin, tidak pernah akan haus, selalu ada sukacita dan kegembiraan, ada kesegaran-kesegaran baru, tak akan pernah berkekurangan, tak akan pernah kehabisan. Ini saja pekerjaan daripada karyawan-karyawan yang bekerja di kerajaan surga itu. Memperkenalkan, bawa sumber kehidupan itu kepada banyak orang, dan bawa orang banyak itu kepada sumber kehidupan itu. Wah, ibu bapak, menurut saya ini pekerjaan yang sangat gampang, sangat mudah. Sudah jelas bos kita itu dia yang punya langit dan bumi ini. Dia yang punya lautan, samudra, dan gunung-gemunung, bukit-bukit. Itu dia yang punya. Apa kurangnya? Dia yang memegang nafas kehidupan kita ini. Itu bos. Bos kita itu. Bos yang sekarang ini meminta orang-orang kerja sama dia. Apa yang kurang? Mari ibu bapak coba. Pada hari panggilan ini kita semua terbuka. Terbuka kepada Dia yang memberi kesempatan orang-orang muda, anak-anak muda, kaum remaja. Mari kita persiapkan anak cucu kita. Supaya mereka ingin bekerja di kerajaan ini. Untuk membawa sumber kehidupan ini kepada banyak orang. Dan membawa banyak orang dekat dengan sumber kehidupan ini. Semoga hari panggilan tahun 2021 ini menggugah anak-anak, menggugah orang-orang muda, menggugah kaum remaja, menggugah orang tua, supaya kita menjawab lamaran kerja ini. Tentu kita harus mempersiapkan diri, mulai dari keluarga kita. Makanya Santo Yusuf dipakai oleh Santo Bapa Fransiskus sebagai ikon, yaitu kesetiaannya, pelayanannya di dalam keluarga, dan mimpi. Keluarga-keluarga kita harus punya mimpi terhadap anak-anak kita. Mau jadi apakah anak cucu saya nanti? Harus bermimpi. Dan Santo Yosef justru setia kepada apa yang dia tahu oleh malaikat melalui mimpi. Dan bagaimana Santo Yosef setia melayani keluarga kecil itu. Dan kesetiaannya terbukti. Yesus ketika berkarya, banyak sekali karya-karya Yesus sesuai dengan seorang
tukang kayu. Dia tidak mau neko-neko. Apakah ibu bapak pernah lihat tukang kayu itu bengkok-bengkok? Tidak. Tukang kayu itu lurus. Meteran itu tidak bengkok. Lurus. Tuhan Yesus tidak pernah neko-neko. Lurus. Ini pengalaman dia. Kerja dengan ayahnya di bengkel tukang kayu. Kata-katanya dan perbuatannya itu nyambung. Kalau dua kayu harus dihubungkan satu dengan yang lain, antara pasak dengan lubang di sini harus pas. Nggak bisa tidak pas, harus masuk dan tepat. Ini seorang tukang kayu, dia belajar. Kata dan perbuatannya itu cocok. Bukan kata lain, perbuatan lain. Yesus punya kehidupan adalah sesuai dengan waktu dia kerja dengan bapaknya di bengkel. Mari ibu bapak, kita membuka hati untuk lamaran kerja yang dibuka oleh kerajaan surga pada hari ini. Cobalah kita dorong anak cucu kita supaya mereka mau bekerja untuk negara ini. Amin.